Selamat pagi anak-anak. Hari ini bertemu dengan Bu Naomi. Kita mau belajar pada bab 4, Tuhan memelihara hidupku. Sebelum kita melanjutkan pelajaran kita mau bersama-sama berdoa supaya Tuhan memberkati pelajaran kita hari ini. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk pagi ini. Tuhan memberkati kami, menolong kami, kehidupan kami. Tuhan memberkati orang tua kami. Kami menyerahkan Tuhan, kami mau belajar. Tuhan pimpin dan sertai kami supaya kami dapat belajar dengan sungguh-sungguh. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Salam sehat anak-anak. Hari ini kita mau belajar bab 4. Kita mau menyanyikan satu lagu dulu, Allahku besar ya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bulan bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Kita bersama-sama mau belajar bab 4, Tuhan memelihara hidupku. Di sini ada cerita tentang burung pipit. Burung pipit adalah burung yang tidak pernah menanam, tidak pernah menabur, tetapi dia bisa makan kenyang. Begitu juga cacing. Cacing itu binatang yang kecil, menjijikkan, tetapi dia tidak pernah menanam, dia juga bisa makan. Nah, begitu juga Tuhan memelihara setiap kehidupan kita melalui kedua orang tua kita, yaitu ayah dan ibu kita yang bekerja keras mencukupkan kebutuhan kita untuk kita bersama-sama dalam keluarga itu mereka bisa menikmati kehidupan mereka bisa tercukupi kebutuhannya, sehingga mereka bisa ada dalam keluarga itu karena mereka percaya bahwa pemeliharaan Tuhan itu luar biasa dalam kehidupannya. Nah, seperti ibu katakan tadi, bunga, kalau tadi burung, cacing, bunga pun seperti bunga di bakung, bunga bakung, dia tidak didandani sedemikian rupa, tetapi dia begitu indah di taman. Ya, Tuhan memberikan kehidupan yang begitu baik, begitu sempurna. Tuhan memelihara semua ciptaannya. Ya, di dalam keluarga ada ayah, ibu, dan anak. Nah, mereka semua saling bergandeng tangan, mereka semua saling mengasihi dan menyayangi. Nah, ketika kita atau anak-anak sedang lapar karena masih kecil, otomatis anak-anak belum bisa melakukan tugas dan tanggung jawabnya seperti orang dewasa. Anak-anak meminta tolong orang tuanya untuk mengambilkan makan, untuk menyiapkan makanan supaya kita semua bisa menikmati makanan yang sudah disediakan oleh orang tua kita atau ibu kita. Nah, orang tua kita menyediakan makanan dan minuman sesuai dengan porsi kita masing-masing. Nah, orang tua akan menjaga dan melindungi kita karena tanggung jawab orang tua adalah mendidik kita, membesarkan kita, merawat, memelihara kita hingga kita menjadi anak-anak yang bertumbuh, menjadi anak-anak yang sekarang kelas 2. Jadi kalau anak-anak dulu dalam kandungan orang tua, dirawat oleh orang tua, disayangi, dikasih, dipelihara, hingga anak-anak lahir, tumbuh menjadi anak-anak yang sekarang ini anak kelas 2. Nah, Tuhan memberkati semuanya ya untuk memelihara ciptaannya. Ketika kita sakit, Tuhan juga memberikan kesembuhan melalui orang tua kita, obat-obatan yang diberikan, dokter yang merawat dan memberikan
obat-obatan kepada kita agar kita menjadi anak yang sehat. Bagian 2, kalau Tuhan memelihara kehidupan kita, sekarang bagian yang kedua, janji Tuhan untuk diri kita. Janji Tuhan untuk diri kita adalah memberkati kita dan selalu menolong kita dalam keadaan apapun. Nah, pernahkah anak-anak melihat keindahan pelangi yang begitu indah warna-warninya? Yaitu Mejiku Hibiniu, merah, kuning, jingga, biru, hijau, itulah warna-warni ungu ya. Nah, anak-anak masih ingat ada lagu Pelangi-pelangi alangkah indahnya, merah kuning hijau di langit yang biru, pelukismu agung siapa gerangan, pelangi-pelangi ciptaan Tuhan. Nah, itu bahwa Tuhan menciptakan pelangi begitu rupa. Pelangi akan tampak ketika habis hujan ya. Ada lagu juga, habis hujan tampak pelangi tanpa kabut yang tebal. Seperti itu lagunya. Namun kita akan belajar di mana Tuhan berjanji kepada Nabi Nuh dan keluarganya. Ketika itu Nabi Nuh orang yang taat dan setia kepada Tuhan. Ketika itu ya, Tuhan memberikan kesempatan kepada Nabi Nuh bersama dengan keluarganya. Saat itu Nabi Nuh disuruh membuat bahtera ya. Tetapi Nabi Nuh tidak pernah dia melawan Tuhan. Apa yang Tuhan firmankan, apa yang Tuhan perintahkan, Nuh lakukan. Nah, Nabi Nuh membuat bahtera di atas gunung ya. Saat itu orang-orang di sekitarnya berkata, "Hai Nabi Nuh, di musim kemarau seperti ini kau membangun bahtera, apa kau sudah gila?" Nah, tetapi Nabi Nuh berkata, jika Tuhan berfirman, pasti Tuhan punya rencana dan rancangan yang indah. Makanya Tuhan memerintahkan Nabi Nuh untuk membuat bahtera. Nah, ketika itu Nabi Nuh dan keluarganya membuat bahtera, dan setelah bahtera itu selesai, Tuhan memerintahkan agar memasukkan binatang sepasang-sepasang untuk dibawa ke bahtera itu, supaya binatang itu bisa di kemudian hari memiliki atau bisa berkembang biak ya, memiliki anak atau keturunan-keturunan yang berikutnya, sehingga binatang itu tidak punah. Nah, di sini dikatakan bahwa Nabi Nuh bersama keluarganya juga masuk ke dalam bahtera. Orang-orang yang menghina dan mengejek Nabi Nuh tadi, dia tidak selamat karena mereka tidak mau percaya bahwa Tuhan itu baik. Bagian 3, Tuhan menjamin masa depanku. Isi ayat dalam Yesaya pasal 49 ayat 16 bunyinya, "Lihat, aku melukiskan engkau di telapak tanganmu, tembok-tembokmu tetap di ruang mataku." Itu firman Tuhan. Begitu juga dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11, ayat 11 bunyinya, "Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu." Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Nah, Tuhan menyertai kita semua
ya. Begitu juga Tuhan menyertai Yosua ketika menuju ke tanah Kanaan, memasuki ke tanah Kanaan. Yosua disertai oleh Tuhan dan Yosua diberi pesan supaya tidak menyimpang ke kanan ataupun ke kiri. Itu adalah perintah Tuhan dan mereka melakukan semua perintah Tuhan. Kemana saja mereka pergi, Tuhan menyertai. Begitu juga Tuhan akan menyertai kita dan Tuhan memberikan pesan supaya kita tidak khawatir karena Tuhan memberikan rancangan damai sejahtera kepada kita semua. Kita harus rajin belajar, berdoa, membaca Alkitab, serta menaati semua perintah Tuhan sesuai dengan ajaran Alkitab agar kita mendapatkan kehidupan dan damai sejahtera yang daripada Tuhan dan kita bisa menikmati semua berkat-berkat Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita sepanjang hari, baik nafas hidup yang Tuhan berikan kita nikmati karena Tuhan selalu setia memenuhi janji-janjinya kepada manusia yang percaya kepadanya. Untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini, kita mau berdoa. Silakan anak-anak lipat tangan, tutup mata, duduk yang rapi. Karena Tuhan mau anak-anak menjadi anak yang taat. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pada pagi hari ini. Kami sudah belajar, Tuhan berkati agar kami boleh Tuhan berikan kekuatan kesehatan agar kami boleh bisa mengikuti pembelajaran melalui daring Tuhan. Kami menyerahkan bangsa kami supaya bangsa kami dipulihkan dari pandemi corona ini Tuhan, baik perekonomian bangsa kami maupun suasana bangsa kami, masyarakat Indonesia diberikan kekuatan dan kesehatan. Kami menyerahkan Tuhan kedua orang tua kami, guru-guru kami, juga kami anak-anak-Mu, agar kami boleh memiliki kesehatan, untuk kami boleh memiliki kekuatan, ketahanan tubuh yang baik, sehingga kami boleh terus dapat mengikuti setiap pembelajaran yang diberikan guru kepada kami. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.